Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Pada kali ini kita akan belajar tentang mata kuliah dan dasar kebijakan. Bahas tentang konsep dasar pemberian obat dan cairan. Kita awali pembelajaran kali ini dengan pengertian dari obat, yaitu sebuah senyawa atau campuran senyawa untuk mengurangi gejala atau menyembuhkan penyakit. Sedangkan pengertian dari obat berdasarkan Permenkes Republik Indonesia nomor 242 tahun 1990 adalah merupakan kesediaan atau panduan bahan-bahan yang siap digunakan untuk mempengaruhi atau menyelidiki sistem fisiologis atau keadaan patologis dalam menetapkan diagnosis, pencegahan, penyembuhan, pemulihan, peningkatan kesehatan, dan kontrasepsi. Selain itu, obat juga merupakan sebuah substansi yang diberikan kepada manusia sebagai perawatan, pengobatan, atau bahkan pencegahan terhadap berbagai gangguan yang terjadi di dalam tubuh. Adalah semua zat baik dari alam, yaitu hewan maupun tumbuhan, atau kimiawi, yaitu dalam takaran dosis yang tepat atau layak dapat menyembuhkan, meringankan, atau mencegah penyakit dan gejala-gejalanya. Obat juga yang digunakan sebaiknya memenuhi berbagai standar persyaratan obat, di antaranya kemurnian, yaitu suatu keadaan yang dimiliki oleh obat karena unsur keasliannya, tidak ada pencampuran. Kemudian juga harus mengandung unsur efektivitas. Tujuan dari pemberian obat adalah yang pertama, untuk membantu mengurangi atau menghilangkan rasa tidak nyaman. Yang kedua, menyembuhkan penyakit seseorang. Itu tujuan dari pemberian obat. Yang selanjutnya kita bahas adalah jenis-jenis pemberian obat cairan, di mana di sini cara pemberian obat didasarkan pada bentuk obat, efek yang diinginkan baik fisik maupun mental. Di antaranya di sini ada obat oral, sublingual, parental, tropikal, inhalasi, melalui vagina, dan melalui rektum. Untuk jenis dan golongan obat, di sini terbagi ada obat padat dan obat cair. Untuk obat padat, contohnya adalah seperti bubuk, tablet, pil, kemudian brush, kapsul, salep, pasta, dan supositorium. Sedangkan dalam bentuk cair adalah contohnya sirup, drop, atau cairan suntik. Selanjutnya kita membahas tentang standar pemberian obat. Di mana obat yang digunakan sebaiknya memenuhi berbagai standar persyaratan obat, yaitu sudah kita bahas tadi tentang kemurniannya. Itu juga efektivitas. Untuk standar-standar tersebut harus dimiliki oleh obat agar menghasilkan efek baik obat itu sendiri. Selain itu, di dalam pemberian obat kita juga mengenal tentang reaksi obat, yaitu sebagai bahan atau tanda asing yang masuk ke dalam tubuh. Obat akan bekerja sesuai dengan proses kimiawi melalui suatu reaksi dari obat. Dalam pemberian obat atau faktor yang mempengaruhi reaksi obat, di sini terbagi atas 4, yaitu absorpsi obat, yang kedua distribusi obat ke dalam tubuh, yang ketiga metabolisme obat, dan yang keempat ekskresi sisa. Untuk absorpsi obat, di situ adalah pergerakan obat dari sumber ke dalam tubuh melalui aliran darah
Faktor yang kedua, distribusi obat ke dalam tubuh. Maksudnya di sini bahwa obat itu akan diabsorpsi. Setelah itu akan didistribusikan ke dalam darah melalui sel dan masuk ke dalam jaringan tertentu. Jaringan mana? Tentunya jaringan yang membutuhkan obat tersebut. Faktor yang ketiga, metabolisme obat, di mana setelah melalui sirkulasi, obat akan mengalami metabolisme. Dan hasil akhirnya adalah nanti tergantung dari ekskresi sel, yaitu dikeluarkan melalui urin. Sehingga biasanya kalau kita mengkonsumsi obat, ya pasti hasil akhirnya bisa dilihat dari urin yang kita keluarkan. Pasti ada bau-bau dari obat yang kita konsumsi. Kemudian kita membahas tentang efek obat. Efek obat di sini ada efek terapeutik dan efek samping. Maksud dari efek terapeutik adalah efek yang diharapkan sesuai dengan kandungan obat itu sendiri. Di mana contohnya kalau dia obat untuk panas, efeknya ya berarti dia menurunkan panas. Kemudian yang kedua, efek obat adalah ada efek samping, di mana efek yang tidak diharapkan. Ya, yaitu biasanya kalau obat-obat yang kita konsumsi ada efek samping seperti rasa ngantuk. Ya. Kemudian kita masuk ke pembahasan tentang tindakan-tindakan dalam pemberian obat. Dalam tindakan-tindakan dalam pemberian obat, di sini terbagi atas 5, yaitu persiapan pemberian obat, perhitungan dosis obat dan cairan, penggunaan dosis obat, pencegahan injuri pengobatan, dan teknik pemberian obat. Untuk persiapan pemberian obat, di sini dibagi menjadi 6, yaitu kita harus tepat obat, tepat dosis, tepat pasien, tepat rute pemberian, tepat waktu, dan tepat pendokumentasian. Maksud dari tepat obat adalah di sini sebelum mempersiapkan obat ketepatannya, petugas kesehatan harus memperhatikan kebenaran obat tersebut sebanyak 3 kali. Kapan saja? Yaitu ketika memindahkan obat dari tempat penyimpanan obat, saat obat diprogramkan, dan saat mengembalikan obat ke tempat penyimpanan. Yang kedua adalah tepat dosis, maksudnya adalah di sini untuk menghindari kesalahan dalam pemberian obat, maka penentuan dosis harus diperhatikan dengan menggunakan alat standar. Seperti obat yang diambil tadi, contohnya obat cair, harus dilengkapi alat tetesnya atau gelas ukurnya, atau menggunakan supit atau menggunakan sendok khusus untuk takaran dosisnya. Yang ketiga, tepat pasien. Maksudnya di sini, hendaknya kita kalau mau melakukan pemberian obat, kita pastikan dulu benar atau tidaknya pada pasien yang akan kita programkan atau kita berikan. Hal ini dilakukan dengan mengidentifikasi identitas kebenaran obat tersebut. Caranya adalah dengan mencoba nama, nomor register, alamat, atau program pengobatan pada pasien. Jangan sampai kita keliru dalam memberikan obatnya tersebut. Harusnya di pasien A, tapi kita berikan di pasien B. Karena mungkin posisinya si pasien A lagi tidak ada di tempat tidur atau di ruangan lain. Yang selanjutnya adalah tepat jalur pemberian. Maksudnya di sini adalah kesalahan rute pemberian dapat menimbulkan efek sistemik yang fatal pada pasien. Untuk itu, cara pemberiannya adalah dengan melihat cara pemberian jalur obat pada label yang ada sebelum memberikannya pada pasien. Harus tahu dulu bagaimana cara pemberian obat tersebut, melalui apa jalurnya,
harus dimasukkan ke dalam cairan infusnya atau bagaimana? Tentunya harus dilihat sesuai dengan prosedur atau label yang ada di dalam obat tersebut. Kemudian maksud dari tepat obat, yaitu pemberian obat harus benar-benar sesuai dengan waktu yang diprogramkan, karena berhubungan dengan kerja obat yang dapat memberikan efek terapi dari obat tersebut. Kemudian tepat pendokumentasian, yaitu mencatat segera informasi sesuai dengan obat yang diberikan, meliputi nama obat, dosisnya berapa, rutenya menggunakan apa, waktu diberikan kapan, dan tanggal, serta inisial dan tanda tangan pelaksana yang memberikan obat tersebut. Yang kedua adalah tindakan perhitungan dosis obat dan cairan, di mana untuk jumlah obat yang diberikan kepada penderita itu ada satuannya, bisa gram, miligram, mikrogram, atau satuan isi, yaitu liter, mililiter, atau unit-unit lainnya, yaitu unit-unit internasional sesuai dengan standar. Dan di samping itu, ada beberapa hal yang bisa mengakibatkan apabila kita memberikan dosis secara berlebih, yaitu pasien bisa mengalami pernapasannya akan tertekan atau sesak napas, bisa terjadi mual-mual atau muntah, bisa terjadi berkurangnya tingkat kesadaran, dan bakal menimbulkan pusing pada pasien. Kemudian faktor-faktor yang mempengaruhi, di mana di situ bisa dilihat dari faktor obat itu sendiri. Apakah obat tersebut daya larut obatnya dalam air atau dalam lemak. Kemudian yang kedua, faktor cara pemberian obat kepada penderita. Bisa dilihat obat tersebut, ya kalau secara oral mungkin contohnya apakah harus dimakan atau harus diminum. Kemudian faktor penderita. Tentunya saat memberikan obat, kita harus dilihat dulu. Dan itu tidak akan sama berdasarkan umur, berat badan, jenis kelamin, atau yang lainnya. Dan faktor yang lain bisa juga faktor dari pasiennya mengalami obesitas atau keadaan patofisiologis yang mengalami kelainan pada saluran cerna yang bisa mempengaruhi dari absorpsi obat tersebut. Selain itu, ada beberapa jenis-jenis cairan yang lazim digunakan dalam praktek kebidanan, yaitu cairan orali, cairan infus, ya, Otsu NS, atau Otsu RL, atau D5. Kemudian membahas tentang teknik pemberian obat, ya, bahwa obat itu bisa diberikan melalui oral, sublingual, parental, inhalasi, rektum, vagina, kulit, tropikal, atau lokal yang bersifat khusus atau lokal, seperti contohnya tetes mata, dan ada terapi panas dingin dan sibat atau kompres. Kita bahas yang pertama dulu, adalah teknik pemberian secara oral, di mana pemberian obatnya ini dilakukan dengan dimasukkan melalui mulut. Cara yang paling banyak dipakai karena untuk pemberian melalui oral merupakan cara yang paling murah, aman, dan nyaman bagi pasien. Selain itu, rute pemberian yang paling umum dan paling banyak dipakai oleh masyarakat karena ekonomis, paling nyaman dan aman. Selain itu, untuk pemberian obat melalui teknik oral juga cara paling mudah dan paling sering digunakan karena obat yang digunakan biasanya memiliki onset yang
aktivitasnya yang lambat, sehingga cara ini tidak dapat dipakai pada keadaan pasif yang sedang gawat. Atau di situ kurang lebihnya 30 sampai 45 menit efeknya, ya, baru terlihat efeknya, atau puncaknya sekitar 1 sampai 1,5 jam. Selain itu, tidak dapat dipakai pada pasien yang mengalami pengisapan cairan lambung serta pada pasien yang mempunyai gangguan menelan. Tidak cocok. Untuk teknik yang kedua adalah sublingual, di mana pemberian obat secara sublingual itu dilakukan dengan cara meletakkan obat tersebut di bawah lidah hingga obat habis diabsorpsi ke dalam pembuluh darah. Jadi cukup diletakkan di bawah lidah. Kemudian yang ketiga adalah teknik pemberian secara parental, di mana di sini merupakan pemberian obat melalui jaringan tubuh. Pemberian obat melalui parental merupakan pilihan jika pemberian obat dari mulut merupakan kontraindikasi atau tidak dapat diberikan melalui oral atau mulut. Di mana untuk pemberian obat melalui teknik parental di sini dibagi menjadi 4, yaitu melalui injeksi intrakutan, subkutan, intravena, dan intramuskuler. Di sini bisa digambarkan untuk macam-macam pemberian obatnya, tentunya berbeda-beda setiap tekniknya. Untuk teknik intrakutan, itu pemberian obat melalui suntikan intrakutan atau intradermal, adalah suatu tindakan membantu proses penyembuhan melalui suntikan ke dalam jaringan kulit atau intradermis, di mana cara penyuntikannya obat tersebut dengan sudut jarum injeksi dengan sudut 5-15 derajat. Tujuannya adalah pasien mendapatkan pengobatan sesuai program pengobatan dari dokter, memperlancar proses pengobatan dan menghindari kesalahan dalam pemberian obat, membantu menentukan diagnosa terhadap penyakit tertentu, misalnya adalah tuberkulitis atau skin test, kemudian menghindari pasien dari efek alergi obat atau skin test. Ini gambarannya untuk penyuntikan intrakutan. Yang kedua adalah bagian dari teknik secara parental, yaitu subkutan, di mana pemberian obatnya melalui suntikan ke areal bawah kulit, yaitu pada jaringan konektif atau lemak di bawah dermis. Untuk sudut penyuntikannya sekitar 40-45 derajat selatan. Obat yang diberikan melalui rute SC atau subkutan hanya obat dosis kecil yang larut dalam air sekitar 0,5 sampai 1 ml dosisnya. Tujuannya adalah sebagai acuan dan langkah-langkah dalam pelaksanaan pemberian injeksi subkutan pada pasien. Untuk lokasi saat memberikan obat melalui injeksi subkutan adalah bisa dilakukan di lengan atas sebelah paha bagian depan, di perut, areal scapula, areal ventroglutea, areal dorsoglutea. Kemudian yang ketiga, obat yang diberikan melalui parental adalah intravena, di mana pemberian obat dengan cara memasukkan obat ke dalam pembuluh darah vena secara langsung dengan menggunakan fluid. Tujuannya apa? Yaitu untuk memperoleh reaksi obat lebih cepat karena obat yang diberikan langsung masuk ke dalam pembuluh darah, karena langsung ke bagian venanya. Untuk lokasi injeksi intravena bisa dilakukan pada lengan, pada tungkai, pada leher, pada kepala, dan pada mata kaki. Intinya di situ adalah yang ada venanya.
Obat yang dapat diberikan melalui teknik pemberian intravena itu biasanya contohnya adalah obat ranitidin, vitamin C, vitamin B1, kemudian dexamethasone atau anti peradangan, kemudian ketarolak atau anti nyeri. Yang keempat adalah teknik pemberian obat parental yaitu intramuskular, di mana pada injeksi ini pemberian obatnya dengan cara memasukkan obat ke dalam jaringan otot dengan menggunakan squid sekitar 1-3 menit, dan bahaya kerusakan jaringan berkurang ketika obat memasuki otot yang dalam, tetapi bila tidak berhati-hati ada risiko menginjeksi obat langsung ke pembuluh darah. Jadi hati-hati juga dalam melakukan pemberian obat melalui intramuskular atau IM. Untuk lokasinya adalah di situ bisa di bagian lengan atas, bisa di bagian glutea atau otot akui. Nah, biasanya di daerah fastur lateralis atau rectur femoralis, daerah tersebut di atas digunakan dalam penyuntikan dikarenakan massa ototnya itu yang besar. Ya. Vaskularisasi yang baik dan jauh dari saraf. Kemudian selain itu juga ada faktor-faktor pendukung keberhasilan dari pengobatan secara parental. Ya. Mana ada IC, SC, IV, dan IM. Ya. Biar berhasil atau tidak, yang pertama yang harus dilakukan adalah jaga sterilitas obat maupun peralatan. Obat injeksi yang diproduksi oleh pabrik telah melakukan uji sterilitas oleh bagian quality control atau QC sehingga sterilitas obat telah terjamin. Jadi kalau sudah dari pabrik otomatis itu sudah steril. Tapi beda lagi kalau sudah dibuka, otomatis akan masuk bakteri atau kuman. Ya, sehingga kalau dari pabrik itu akan steril apabila belum dibuka. Kemudian hati-hati saat menyuntik, karena kesalahan penyuntikan juga bisa menyebabkan timbulnya peradangan di sekitar tempat penyuntikan, bahkan terjadi darurat maupun kematian. Dan faktor yang ketiga, pastikan obat tidak keluar lagi, karena hasil penyuntikan yang baik itu ditandai dengan tidak keluarnya obat dan biasanya terdapat benjolan kecil dalam botol. Kemudian teknik yang selanjutnya adalah pemberian obat melalui tropikal, di mana obat yang diberikan pada kulit atau mukosa. Obat-obat yang diberikan biasanya memiliki efek lokal. Obat dapat dioleskan pada areal yang diobati atau medicated bed efek sistemik dapat timbul jika kulit kliennya atau kulit kita yang sedang diobati adalah tipis. Yang selanjutnya adalah inhalasi. Pemberian obat melalui yaitu jalur nafas, di mana memberikan tempat yang luas untuk absorpsi obat. Obat yang diinhalasi yaitu melalui mulut ataupun bisa melalui hidung. Yang selanjutnya pemberian obat melalui vagina. Di dalam teknik ini merupakan cara pemberian obat ya, dengan memasukkan obat melalui vagina. Tujuannya adalah mendapatkan terapi obat dan pengobatan saluran vagina atau serviks. Yang kedua, bertujuan menghilangkan nyeri, rasa terbakar, dan ketidaknyamanan pada vagina, serta tujuan yang ketiga adalah mengurangi peradangan. Untuk macam-macam obat yang diberikan melalui vagina adalah di sini tersedia dalam bentuk krim dan supositorial
yang digunakan untuk mengobati infeksi lokal. Contoh obatnya adalah dalam bentuk suppositorial, ada flagil, ada flagistik, ada apotil, ada bistatin, ada triastatin, ada neuginoxa. Semuanya jenis suppositorial. Yang selanjutnya adalah teknik pemberian obat melalui rektum, di mana pemberian obatnya di sini dengan cara memasukkan obat melalui anus atau rektum dengan tujuan memberikan efek lokal dan sistemik. Efek lokal adalah maksudnya di situ seperti contohnya obat glucola suppositorial yang fungsinya untuk meningkatkan defekasi secara lokal, dan efek sistemik seperti contohnya obat aminofilin suppositorial di mana berfungsi untuk mendilatasi bronkus. Selain itu, pemberian obat suppositorial ini diberikan tepat pada dinding rektal yang melewati sekitar anit internal. Tindakan pengobatan pemberian obat melalui rektum ini disebut pemberian obat suppositorial yang bertujuan untuk mendapatkan efek terapi obat menjadikan lunak pada daerah fesis dan merangsang buang air besar. Untuk kontraindikasi pada pasien yang mengalami pembedahan rektal tidak diperbolehkan untuk pemberian obat melalui rektum. Kemudian ini gambaran beberapa teknik pemberian obat. Dan yang terakhir, teknik pemberian obat, yaitu teknik terapi panas dingin dengan melakukan terapi kompres hangat dan dingin, di mana untuk kompres hangat adalah merupakan tindakan dengan memberikan kompres hangat untuk memenuhi kebutuhan rasa nyaman, mengurangi atau membebaskan rasa nyeri, mengurangi atau mencegah terjadinya spasme otot dan memberikan rasa hangat. Sedangkan terapi kompres dingin di sini adalah memberikan kompres dingin untuk memenuhi kebutuhan rasa nyaman, menurunkan suhu tubuh, mengurangi rasa nyeri, mencegah edema, dan mengontrol peredaran darah dengan meningkatkan vasokonstriksi. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan untuk pembelajaran kali ini, yaitu membahas tentang pemberian obat dan cairan. Kita ketemu lagi di pertemuan berikutnya. Terima kasih. Wassalamualaikum.